Jumpa lagi saudara, hari ini Rabu Pon tanggal 26 Juli tahun 2023. Ini saya berdiri di depan papan nama Musola Al-Ukhwah, Dusun Blaru, Desa Ngronggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Itu musolanya seperti itu. Itu adalah musola kawak atau langgar kawak yang dulunya berada di belakang itu ya, ada rimbun, ada tegalan atau kebun itu dulu berada di belakang dekat situ, tapi atas inisiatif warga sekitar medio tahun 1980-an atau mungkin 86 itu dipindah ke depan sini dan seperti ini sekarang ini. Saudara, ini konten ini saya mulai dari sini. Ini sebab tanah tapak musola ini adalah milik sebuah keluarga yang sekarang ini hak warisnya atau pemilik waris ini tidak menempati di lokasi ini. Namun saudaranya dari pemilik lahan musola ini yang menempati atau yang menguruskan musola sekarang ini. Saudara, ini saya menoleh ke arah barat, noleh ini. Nah, ini saudara, kalau ke barat itu arah ke barat itu ke Jalan Raya Ponorogo Surabaya atau Madiun Ponorogo, lebih kurang dari saya berdiri ini 300 meter menuju ke arah timur ini. Saudara, ini saya berputar di sini. Ini akan saya menunjukkan ke papan nama yang kedua. Ini bertuliskan Kami Tuwo, Dusun Sirahnogo, Desa Ngronggong, Kecamatannya Dolopo, Kabupaten Madiun. Nah, rumahnya di gang-gang kan itu, gang antara dua rumah itu, di belakang rumah itu, rumah yang nampak kosong itu di belakangnya menghadap ke timur, sedang rumah ini menghadap ke utara. Saudara, saya kembali ke arah musola ini. Jadi konten video yang saya buat untuk kali ini adalah konten video dokumentasi yang mana kehadiran atau kemunculan video ini sebab ada sebuah tragedi, saudara. Ini tapak tanah ini adalah milik keluarga dari pemilik rumah yang di belakang musola ini, yang mana dari tetangga sebelah baratnya yang rumah ini sedang menggugat tidak terima untuk luas tanahnya, yang minta sudah dikasih tapi masih kurang terima lagi. Ini kita jadikan konten dengan judul Kuwalat, Malu dan Wirang sebab menggugat tanah. Saudara, ini masih teruskan musola Al-Ukhwah. Kita bergeser ke arah barat ini, yang barat ini di belakang musola sebelah barat ini. Ini pemiliknya adalah masih satu saudara atau sepupu dengan pemilik lahan yang di musola itu. Sekarang ini yang menempati rumah ini juga menguruskan musola ini. Kita bergeser ke arah barat lagi, saudara. Ini ada parkiran ini, ada mobil ini. Nah, ini saudara, kita menuju ke rumah. Rumah ini ada mobil ini. Ini adalah rumah dari pemilik di belakang musola ini ya. Sedangkan yang rumah warna cat krem atau kuning atau oranye itu, nah, ini adalah rumah di sebelah baratnya yang menyengketakan, yang menggugat untuk keluasan tanahnya. Warna putih yang sebelah barat itu adalah rumahnya anak dari rumah yang ada cat macam kuning ini, anak sulungnya yang dulu pernah minta tanah kepada di dekat situ. Setelah dikasih satu ru, kemudian di sebelah timur itu minta lagi kepada pemilik lahan yang di timur. Begitu ceritanya dari orang yang menjual tanah, saudara. Yang nampak ini adalah tiang telepon. Ini ada di tali itu warna tampar warna biru itu adalah kentang untuk nyenter perbatasan tanah antara barat dan timur. Lokasinya ini berada di sebelah timur. Maknanya kenteng yang ada ini adalah lahan di rumah atau tanah milik bagian timur, sedangkan lurus ke belakang itu sampai patok atau batas wilayah yang dimiliki, ya saudara. Ini ada pagar tembok warna putih, ini adalah batako. Ini menunjukkan bahwa batas tanah yang dimiliki oleh rumah warna krem atau
kuning ini, oranye ini ya ini sebatas pagar ini. Nah, sebatas pagar inilah sah milik dari yang berada rumah warna kuning ini. Bahkan pihak dulu yang dulunya dari batu bata dibongkar, kemudian yang tukang itu menemukan sebuah batas, ya ini batasnya, batas tanah itu. Nah, sudah kembali lagi ya. Rumah yang warna putih itulah yang awal mula nggak terima minta tanah kepada yang sebelah timur. Jadi ini, saudara, saya ulangi bahwa lokasi ini, Tampar ini adalah milik dari yang sebelah barat ini karena tidak terima, yang kemudian ngundang kami tua yang rumahnya tadi itu, kepala dusun tadi itu, untuk diukur ulang. Nah, sebelah timur monggo silahkan, kalau tidak terima maunya gimana kita layani, monggo saudara. Jadi ini konten ini sekali lagi bahwa ini bisa dijadikan pelajaran untuk sebuah apa namanya itu tentang pertanahan keserakahan dan kesewenang-wenangan yang selama ini dilakukan oleh pihak dari sebelah barat. Apapun itu banyak sekali sudah boleh dikata menyakiti perasaan dari yang sebelah timur ini, saudara. Yang nampak ini ada pagar ini. Pagar ini baru. Pagar ini dibuat agar pihak barat tidak ingak-inguk mantau di rumah sebelah timur. Nah, pagar ini dibuat sudah yang kedua kalinya. Jadi hari Senin kemarin itu dibuat. Sorenya tidak diterima sebab ada pagar ini. Mungkin dia merasa tidak nyaman. Biasanya iso ingak-inguk ke timur kok iki didang-dang ya, saudara. Kita saksikan ini adalah batas hitam ini yang sebelah kanan ini timur adalah miliknya tanah warga atau milik penduduk pemilik yang rumahnya di sebelah timur, sedangkan yang barat itu adalah si sebelah barat. Kesepakatan dari kedua belah pihak yang disaksikan oleh kepala dusun atau komito itu harus dipapras ini nanti harus dipotong ini yang depan ini ada apa namanya ini harus dipotong, nanti dipotong sebatas garis itu, sedangkan batas batako batu yang sekarang ini yang nampak ini adalah milik dari sebelah timur sesuai dengan batas yang dia buat sendiri untuk saudara ini ya yang atas ini juga batas mereka yang harus dia potong untuk meluruskan garis batas, saudara-saudara. Jadi ini adalah sebuah kejadian yang sama sekali tidak terduga baik oleh pihak barat atau pihak timur. Karena itu saudara, awal mulanya adalah ini jelas ini dari pemilik rumah sebelah barat ini dulunya pernah bercerita kepada tetangga di sekitar situ, bilang bahwa rumahnya hanya sebatas saencepe omah, artinya ngepres tanah bawah, ris itulah tanah dia, sedangkan jatuhnya air genteng yang atas ini jatuh ke timur milik penduduk atau warga yang di sebelah timur ini. Maknanya ini sudah syah, pemiliknya yang lama mengatakan bahwa ini jatuhnya air ini jatuh di sebelah timur. Akan tetapi, ini saudara, saya ulang, akan tetapi waktu pembuatan sertifikat di sebelah timur ini, sebelah barat ini yang warna cat putih itu adalah anak sulung perempuan, itu minta bahwa jatuhnya air dibagi dua. Bagi pemilik lahan yang timur, monggo silahkan dimonggo, artinya dengan legowo njaluk ya dikei wong tangga dhewe. Ya kata jarene ya ambutulan sudah. Ini saya sudah beranjak ke bagian belakang ini sekitar dari sini ini sekitar 20 meter dari depan tadi itu. Ini bangunan baru ya yang nampak ini sekarang ini. Ini adalah bangunan baru yang membuat adalah menantunya dari Babatan Ponoko. Ini pendatang saudara yang buat ini. Ini buat ini sebab dapat hasil penjualan tanah yang dibeli oleh wisata Umbul itu pernah dibuat seperti ini. Nah ini sudah sayangnya buat bangunan seperti itu juga sama persis di depan ini. Jadi dibuat
ngepres, jadi airnya pun jatuh ke timur. Bahkan itu jendela dibuat terbuka seperti itu, sama sekali tidak ada rasa kayaknya seperti itu. Karena apa itu? Padahal dia orang baru, pendatang, hanya menantu, tapi sudah berbuat seperti itu. Nah, jadi ini saudara, ini saya tunjukkan ini saudara. Nah, ini yang bawah itu adalah lubang yang akan dibuat pagar pembatas. Nah, bermula dari sini, waktu tukang itu garap itu, sebelah barat komplain, konon katanya merasa bahwa masih punya tanah di sebelah timurnya ini 25 cm. Dari mana ini? Ngawur, betul-betul ngawur, tidak berdasar. Mungkin merasa saya dikasih ceblok banyu itu 26 cm, harusnya dibagi dua, silahkan. Jadi ini sesuatu yang sama sekali tak terduga, saudara, bahwa akan terjadi kejadian seperti ini. Yang melakukan adalah menantunya pendatang yang di sini tinggal manggon. Jadi cuma bawa katok sak sini, tinggal manggon, masih tidak terima. Itulah saudara, namanya kualat. Kenapa dinamakan kualat? Karena kualat itu dia semacam berdosa karena ulahnya sendiri, sehingga akan membuat malu. Jadi malu, dan wirang dari dia sendiri. Wirang itu malu. Jadi seakan-akan dia merasa punya. Jebule setelah kita buktikan, justru hilang dia maruahnya. Apa yang dia klaim itu sama sekali tidak terbukti, bahkan akan tergusur seperti saudara. Ini kenur, ini tampar ini. Saya akan menuju ke sebelah utara sampai ujung tampar ini. Jadi tampar ini menuju ke arah utara. Sebelah timur yang saya syuting ini adalah lahan milik warga atau penduduk yang sebelah timur, sedangkan yang barat adalah milik bagian barat yang menggugat tanah. Konon katanya masih ada punya tanah 25 cm yang itu sama sekali tidak berdasar, hanya ngawur, hanya aku khayalan sendiri. Saudara, kita buktikan ini. Kita menuju ke tapal batas sebuah patok ini. Nah, saudara, ini masih jauh ini karena ini dari jarak dari situ ke patok mungkin sekitar 20 meter. Nah, ini saudara, kita tunjukkan patok yang bawahnya. Di bawah itu ada patok. Patok itu batas berupa cor-coran itu. Nah, batas ini kita saksikan ini. Batas yang ada ini milik 3 orang, 3 komponen. Nah, saudara, kita tunjukkan. Nah, ini sudah di belakang bagi dia ini. Nah, ini kita berkutat di sini. Bisa dilihat ini, belakang itu milik warga timur. Ada bambu kuning itu miliknya penduduk yang di timur garis atau kenteng atau tali tampar itu. Nah, dari sini ya saudara, ini depan itu ya, sebelah barat dan selatan dari tampar ini adalah milik warga penduduk yang barat yang gugat tadi itu ya. Sebelah utara dan ke barat itu milik Wisata Umbul. Sebelah timur ke selatan dan ke utara itu milik penduduk atau warga di timur kenteng ini, saudara-saudara. Jadi konten ini adalah konten sebuah pelajaran bahwa urusan tanah itu jangan suka ngaku-ngaku, jangan suka serakah, jangan ingin menang sendiri karena rakus ingin luas tanah walaupun itu sejengkal. Sudah dikasih tanah masih tidak terima, merasa tersinggung atau bagaimana, tapi tidak merasakan bagaimana perasaan yang di sebelah timur ini betul-betul selama ini tertekan bila saat itu karena ulah di sebelah barat yang semena-mena sesukanya buang sampah apapun dibuang ke bumi atau tanah di sebelah timur ini. Jadi sekarang ini kualatnya adalah selama ini saudara, selama ini tidak ada masalah apa. Kalau pembuatan pagar tidak dikomplain dari pihak barat, ini tidak akan terjadi apa-apa. Rumah yang sebelah barat ini jatuhnya air ke timur ini dibiarkan, biarkan saja, sudah dari dulu. Jadi hikmah yang kita ambil adalah batas itu adalah sebuah keserakahan, itu akan membawa pada senjata makan tuan, yang ternyata apa yang disampaikan oleh mertuanya dulu bahwa
tanahnya hanya seencepe omah, sekarang dibuktikan oleh menantunya sendiri yang datang ke sini. Tidak boleh kita tidak membawa apa-apa, tidak ikut membangun dari rumah ini, tinggal nempati, tapi masih tidak terima. Nah, sudah ini nampak ke depan lagi nih, ini. Jadi yang putih warna putih itu adalah orang yang merengek-rengek minta ceblok banyu di dum loro. Sudah dikasih, ternyata masih nggak terima lagi karena ada pagar itu, nggak terima lagi, minta duket. Dia sendiri yang minta diundang nih kami, dia sendiri yang ngundang kami itu, dia yang datangkan untuk diukur ulang. Dan sekarang terbukti bahwa dia merasa dipermalukan oleh kelakuannya sendiri, dari anggapannya sendiri. Ini adalah dari keikhlasan dari sebelah timur, bahwa kenteng ini berada di sebelah timur, dikasih 13 cm dari tembok itu ke arah timur, dan di center ke belakang. Kalau di belakang itu adalah milik 3 orang dari sebelah barat ini, sebelah timur, dan wisata Umbul. Yang timur ini jelas-jelas hak sah, ini miliknya tanah yang sebelah timur, karena keikhlasan minta itu ya dikasih seperti ini. Jadi karena nggak terima, merasa gimana saudara, ini adalah yang saya syuting yang kedua. Jumpa ini lagi, untuk mengakhiri saudara, konten hari kita ini, pada kali ini. Kita Rabu Pon, akan tanggal 6 Juli menunggu tindak tahun lanjut untuk 2023. pemaprasan Ini tempat adalah yang introduction. garis Tadi itu, pagi saya untuk sudah dibuktikan dia untuk sebuah akan konten pada edisi kali ini. membuktikan bahwa Namun dia perlu saya berkata tambahkan dengan dan benar, saya dengan taruh di konsekuen, depan sebab ini. sudah disiapkan Ini oleh sekedar kami dua. introduction untuk Dia mengawali sanggup untuk sebuah mapras konten. genteng. Jadi Saudara, genteng depan ini ada sekarang ini satu saya tengah genteng, berada yang di di belakang dapur itu depan 3 seberang genteng, jalan yang atau di yang tengah selatan dapur itu jalan 3 dari genteng, sebuah yang dua belakang rumah itu yang SPS tadi bermasalah, dalam 5 arti lebih kurang 5 yang cm, di maknanya dia sudah rumah habis sebelah tadi. barat warna Dan kuning airnya, itu air nggak ada hujan terima, itu tidak boleh jatuh karena ke timur, dia merasa akan buatkan talang. punya hak, Itu walaupun itu tidak ada adalah dasarnya dan kesanggupannya hasil sendiri, pengakuan disaksikan sebuah oleh kami keserakahan. dua dan Ini yang beberapa nampak orang depan bahwa ini, dia saudara. akan nyangkut. Ini saya Sudah, zoom ini nanti karena kita lagi buat panas ini. video yang Ada kedua, suara azan itu. bagaimana dia Yang kelanjutan telepon dari ini. berada Kita akan di sisi buktikan sebelah timur omongannya dari dia sebuah bisa batas dipercaya marga atau tidak. Kenteng Sudah yang warna dikasih biru garis-garis itu berada di sebagai sebelah pihak timur, timur. pasti berterima Maknanya kasih itu dengan senang hati berada bahwa ini di sudah jelas, sudah clear, wilayah tidak ada punyanya masalah untuk rumah apapun yang itu. Tidak sebelah bahar saja timur, tapi karena yang tidak sebelah terima, timur dan sekarang sudah ini ngalah, senjata diambil makan tuan 13 cm menjadi dari tembok kualat, sebelah barat izin, untuk malu, dan Benwarang. wirang sendiri. Jadi Kita judul tunggu konten saja pada kali ini saudara-saudara adalah bagaimana kualat, dia akan mapras malu, dan genteng, wirang, buat talang untuk dia air jatuhnya, entah mau dibuang kemana, yang jelas tidak boleh jatuh ke sebelah timur. Saudara, karena arogansi dari orang yang tidak tahu diri, yang tidak terima, akhirnya seperti ini. Ini adalah sebuah contoh dokumentasi yang kelak akan disaksikan oleh anak cucu bahwa rumah ini seperti di kondisinya sudah disaksikan oleh pihak aparat desa atau perangkat desa kami tua. Kemudian dia sendiri RT itu yang nanti itu sekarang ketua RT, tapi begitu dia nggak tahu, nggak tahu, malu, mesti karena lokasinya berada terima. di Ya silakan saja, sebelah kita timur. tunggu saja Namun yang belakang reaksi itu tindak memang lanjut berada dia untuk pas di membuktikan center akan mapras di garis genteng patok itu. yang sudah Saudara-saudara, sekali lagi namun sebelah ini depan adalah konten ini berada dokumentasi di sisi bisa wilayah dijadikan pelajaran. sebelah Lemah timur. kim malati Silakan matur nuwun. dilanjutkan Jumpa dengan lagi, video yang terima kedua. kasih, kami Terima kasih. sia